dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog. Kita ke Pak Gusmardi. Pak Gusmardi, biasanya kemudian dalam investasi seperti itu untuk menarik minat investor ataupun untuk mengembangkan industri kan kepastian hukum merupakan salah satu yang paling diperhatikan juga. Ini tapi nampaknya di Indonesia regulasi pusat dan juga regulasi daerah kadang jarang kemudian sinkron atau masih tidak sinkron seperti itu. Ini bagaimana tanggapannya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Sebenarnya tidak demikian sebenarnya situasinya. Apa yang dibuat di daerah dan apa yang dibawa oleh pusat itu justru saling melengkapi. Ya, artinya tidak ada satu hal yang bisa menyebabkan terhambatnya perdagangan Indonesia ke luar negeri. Namun tentu kita harus memperhatikan karena ada komitmen-komitmen yang kita harus lakukan sesuai dengan komitmen kita di ASEAN maupun di organisasi internasional lainnya. Nah, kadang-kadang memang ada sesuatu yang tidak sesuai dan itu tentu dalam rangka untuk melihat bagaimana daerah itu melakukan satu kebijakan yang bisa membawa daerah tersebut ke dalam kancah internasional. Nah, ini kadang-kadang juga ada yang bisa menghambat, tetapi tidak seserius apa yang dikhawatirkan oleh para publik sekarang ini. Oke, nah ini mengenai tadi ekonomi nasional ini kan masih kemudian bergantung pada komoditas primer. Padahal kan kemudian dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini seharusnya kita kemudian mengambil peluang untuk penetrasi ke pasar luar negeri lebih maksimal lagi. Tapi ini nampaknya seolah-olah masih orientasinya pasar domestik nih Pak selama ini, seperti itu kecenderungannya, tanggapan. Sebenarnya begini, kalau kita lihat struktur industri ekspor kita sekarang ini adalah 65% itu adalah produk-produk primer. Ya, berarti sumber daya alam, kemudian produk pertanian yang masih belum mempunyai signifikan proses yang signifikan. Nah, sekitar 35% itu adalah produk manufacture. Nah, sekarang bagaimana kita mengejar ketertinggalan ini sebenarnya? Ya, kita mau membalikkan produk manufacture 65% dan produk primer itu menjadi 35%. Nah, oleh karena itu ASEAN ini sebenarnya merupakan satu kesempatan untuk bagaimana Indonesia bisa dijadikan sebagai production base. Karena kita punya semua ini. Punya primernya kita punya. Ya, sehingga kita tarik industri-industri yang mau menginvestasi di Indonesia, ya, kemudian dijadikan itu barang yang sudah bernilai tambah. Ya, artinya dan ini tentu akan menambah kekuatan kita ke depan. Jadi sebenarnya Menteri Perdagangan sekarang ini mempunyai program menaikkan 3 kali lipat ekspor. Semua orang mengatakan ini very ambitious ya. Tetapi saya kira bukan itu persoalannya, adalah bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita selama ini sekarang ini. Ya, kita dalam 5 tahun ke depan kita harus kejar. Okay. Dan pemerintahan Jokowi saya kira sudah melakukan itu infrastruktur, memperbaiki infrastruktur, pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini suatu modal yang sangat besar buat bisa kita lakukan bersama. Oke, ini untuk membangun ekonomi nasional dan juga membangun ekonomi ASEAN ini kan erat kaitannya dengan kemudian politik dan juga keamanan yang stabil seperti itu ya Pak ya. Ini kalau misalnya kita lihat mungkin di masalah dalam negeri di daerah perbatasan mungkin seperti itu ataupun perairan Indonesia yang rawan kemudian adanya kapal-kapal ilegal. Ini dengan adanya kemudian komunitas ASEAN terutama dari segi keamanan, bagaimana kemudian peran Indonesia untuk kemudian melindungi kawasan sendiri tapi juga kemudian membentuk sebuah politik dan keamanan di kawasan regional ASEAN yang lebih stabil seperti itu. Nah, justru di situ tantangannya sebenarnya bagi kita. Tadi kan saya sampaikan masih ada trust deficit di kawasan kita sebenarnya. Ini kalau kita tidak kelola dengan sebaik-baiknya, ini bisa saja menjadi sebuah potensi konflik. Tapi alhamdulillah para pemimpin kita di ASEAN ini punya jiwa besar dan punya leadership yang luar biasa besarnya untuk terus meneruskan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Nah, dalam konteks ini memang ada beberapa
upaya-upaya kita lakukan untuk meredam konflik-konflik yang potensi-potensi konflik yang terjadi. Ya dengan cara komunikasi. Memang dalam konteks ke depan yang perlu kita angkat sebenarnya adalah bagaimana kita selalu terus meningkatkan confidence building. Jadi rasa percaya, trust building itu harus terus kita tingkatkan di antara negara-negara ASEAN. Dan kedua, harus ada semacam mekanisme di mana nanti kalau sekiranya ada konflik terjadi, apa sih mekanismenya yang harus dilakukan? Nah, yang ketiga, dalam konteks ini kan kita harus juga memperhatikan bagaimana supaya masing-masing negara juga exercise self restraint-nya gitu. Jadi upaya menahan diri. Jadi itu penting sekali. Karena itu dalam berbagai kesempatan para pemimpin kita kan punya hotlines untuk ketika ada konflik atau potensi konflik, mereka sudah langsung bicara untuk langsung diredam sehingga tidak muncul. Nah, dalam berbagai diskusi-diskusi pun mekanismenya sudah sebenarnya banyak sekali. Ada seperti tadi disebutkan mengenai perbatasan, mengenai maritim, kita ada ASEAN Regional Forum yang membahas mengenai situasi-situasi regional termasuk konflik-konflik yang terjadi. Kita punya ASEAN Maritime Forum, nah yang juga membahas potensi-potensi konflik dan kemungkinan kerjasama yang dilakukan di kawasan di lingkup maritim. Nah ini antara lain termasuk juga peluang untuk membahas misalnya yang sekarang lagi rame itu mengenai fishing, IUU fishing. Ini terus kita galang juga. Termasuk juga di situ adalah mekanisme bagaimana kita mengelola migrant workers kita gitu. Mengenai migrant workers kita akan bahas lebih dalam Pak Puja, Bapak-bapak, tapi kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.